Jayakatwang, penghancur kerajaan Singhasari yang dikenang sebagai pengkhianat. Jayakatwang adalah sosok yang dikenal dalam sejarah Jawa sebagai seorang adipati dari Gelanggelang, daerah di sekitar Kediri, yang berhasil menggulingkan kerajaan Singhasari pada tahun 1292. Keberhasilannya ini tak hanya mengguncang Jawa, tetapi juga berujung pada berdirinya kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya, seorang penerus Singhasari yang kelak akan membalas dendamnya. Namun, tindakan Jayakatwang dalam menggulingkan Singhasari membuatnya dikenang sebagai sosok pengkhianat yang tidak hanya menghancurkan kerajaannya, tetapi juga menantang takdir sebagai seorang ksatria Jawa. Latar belakang permusuhan dengan Singhasari. Pada masa Raja Kertanegara memerintah Singhasari, Jayakatwang yang merupakan keturunan dari dinasti Kediri merasa tidak puas dengan kekuasaannya sebagai adipati. Ia menyimpan dendam karena leluhurnya, Raja Kertajaya, pernah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Singhasari. Dengan keinginan kuat untuk mengembalikan dinasti Kediri ke tahta, Jayakatwang menunggu waktu yang tepat untuk memberontak. Jayakatwang berbicara dengan para penasihatnya. Leluhurku pernah berkuasa atas tanah Jawa, tetapi kini kita hanya menjadi bawahan Singhasari. Tidakkah waktunya kita mengembalikan kehormatan Kediri? Penasihat Jayakatwang. Namun, Gusti, Kertanegara adalah raja yang kuat. Rakyat dan prajurit Singhasari setia kepadanya. Pemberontakan ini tidaklah mudah. Jayakatwang, kesetiaan mereka hanyalah sementara. Setiap orang memiliki kelemahan, dan aku tahu cara memanfaatkan kelemahan itu. Pemberontakan dan serangan ke Singhasari. Jayakatwang dengan licik menyusun rencana pemberontakan. Ia tahu bahwa Kertanegara sedang sibuk memperluas kekuasaan ke luar Jawa dan memimpin ekspedisi Pamalayu. Di saat Singhasari sibuk, Jayakatwang memutuskan melancarkan serangan dengan mengirimkan 2 gelombang pasukan. Gelombang pertama adalah pasukan kecil yang ia kirim sebagai umpan untuk mengelabui Singhasari. Begitu pasukan Kertanegara mengalihkan perhatian mereka ke pasukan kecil ini, Jayakatwang mengirimkan pasukan utamanya untuk menyerbu ibu kota. Panglima Jayakatwang, Gusti, kita telah berhasil membuat mereka lengah. Pasukan Kertanegara kini terpencar. Jayakatwang, bagus. Ini saatnya menyerbu dengan kekuatan penuh. Singhasari akan segera jatuh di bawah kendali kita. Ketika pasukan utama Jayakatwang menyerang, Kertanegara dan sebagian besar pasukannya tidak berada di tempat. Serangan mendadak ini membuat ibu kota Singhasari tidak dapat bertahan. Istana pun berhasil diserang, dan Raja Kertanegara tewas dalam serangan tersebut. Kertanegara, kepada pasukan yang tersisa, jangan biarkan mereka merusak Singhasari. Kita adalah Singhasari, dan kita tak akan menyerah. Namun, meski bertempur dengan gigih, pasukan yang tersisa tidak mampu menahan gelombang serangan Jayakatwang. Kemenangan yang singkat. Jayakatwang berhasil merebut Singhasari dan mengangkat dirinya sebagai raja. Selama beberapa waktu, ia merasa puas karena telah membalas dendam leluhurnya dan mengembalikan kedudukan Kediri sebagai kerajaan yang berdaulat. Namun, kemenangan ini hanya bertahan sementara. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang berhasil melarikan diri dari pembantaian, menyusun rencana untuk mengembalikan kekuasaan Singhasari. Raden Wijaya kemudian mendirikan benteng pertahanan di Tarik, daerah yang kelak menjadi Majapahit. Dalam perjuangannya, Raden Wijaya memanfaatkan kelemahan Jayakatwang yang terlalu percaya diri dan membiarkan Raden Wijaya mendirikan basis kekuatannya. Raden Wijaya berbicara dengan para pengikutnya. Jayakatwang mungkin telah mengambil Singhasari, tetapi ia tidak akan bertahan lama.
ketidakadilannya akan mengundang kehancuran. Jayakatwang awalnya tidak menganggap serius pergerakan Raden Wijaya, namun kehadiran ekspedisi tentara Mongol yang datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara mengubah situasi. Melihat peluang, Raden Wijaya berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Kejatuhan Jayakatwang. Saat Raden Wijaya dan pasukan Mongol melancarkan serangan besar-besaran, Jayakatwang tidak mampu melawan kekuatan gabungan itu. Ia dan pasukannya terdesak hingga akhirnya menyerah dan tertangkap. Jayakatwang kepada Raden Wijaya, "Aku tak menyangka bahwa engkau, keturunan Kertanegara, akan mengkhianatiku seperti ini." Raden Wijaya, "Bukan aku yang mengkhianati, Jayakatwang. Engkaulah yang merusak Singhasari dengan pengkhianatanmu. Kini engkau harus menanggung akibatnya." Jayakatwang, "Kehormatan Kediri telah kuberikan segalanya. Mungkin inilah akhir dari dinastiku, tetapi kehormatan leluhurku sudah kutuntaskan." Setelah tertangkap, Jayakatwang dieksekusi dan berakhirlah kisah dinasti Kediri. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di bekas wilayah Singhasari dan menjadi raja pertamanya. Kejadian ini menandai awal berdirinya kerajaan terbesar di Nusantara. Warisan Jayakatwang. Jayakatwang dikenang sebagai pengkhianat, sosok yang menghancurkan Singhasari demi ambisi pribadi. Namun, kisahnya juga menjadi pengingat tentang ambisi yang tak terkendali dan pengkhianatan yang akan membawa kehancuran. Di satu sisi, Jayakatwang telah mengembalikan kedudukan Kediri meski hanya sekejap, tetapi di sisi lain, tindakannya membawa keruntuhan dan kekacauan. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini: kesetiaan, kehormatan, dan dampak dari pengkhianatan. Warisan Jayakatwang menjadi cerita penuh ironi, dan ia dikenang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai sosok yang meninggalkan kehancuran dalam ambisi pribadinya.